Jangan kau muntah ya melihat kami memakan tikus kakus yang gemuk itu. Sepenggal kisah dari perjalanan ke Pulau Buru. Dari Savana Jaya, kita akan keliling melanjutkan perjalanan ke Masarete, Kayeli, Kaki Air, dan kemudian ke San Leko. Namlea Kayeli ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan kapal feri. Konon nama Kayeli dulu berasal dari bahasa Belanda, kayu putih oli. Artinya kayu putih, minyak kayu putih, karena sejak dulu Kayeli rupanya terkenal dengan tanaman dan produksi minyak kayu putihnya. Saya teringat pada catatan yang dibuat Pramudya Anantatur ketika dia protes atas program penanaman kayu putih dan penanaman pangan di atas Pulau Buru karena dia merasa tanah Pulau Buru ini terlalu muda untuk sebuah pertanian. Harusnya dituakan dulu dengan penghijauan, kira-kira begitu kata Pramudya. Berada di atas kapal feri ini, ingatan saya memang tidak bisa tidak melayang kepada kapal yang berlayar sekitar 50-53 tahun yang lalu dari Jawa ke Pulau Buru ini, mengangkut ribuan tapol dalam beberapa kali trips. Trip pertama, kapal Adri 15 atau Angkatan Darat RI yang ke-15 mengangkut lebih dari 800 tapol berangkat dari pelabuhan Cilacap menuju ke Pulau Buru. Di atas kapal feri ini ada kantin, kata Bung penjaga kantin ketika saya tanya, kenapa kok ada kantin? Dia bilang, 1,5 jam di atas kapal ini kak, bisa membosankan. Benar juga sih ya, 1,5 jam di atas feri bisa membosankan. Bagaimana dengan 10 hari di atas kapal besar bersama ratusan orang yang diangkut dari Cilacap ke Pulau Buru sekitar 53 sampai 50 tahun yang lalu? Apakah membosankan atau menyenangkan? Kalau kapalnya penuh hiburan, mungkin menyenangkan. Tapi kalau kapal yang mengangkut ratusan tapol, kita bayangkan sendiri kali ya. Menurut catatan, makanan di atas kapal yang mengangkut tapol dari Cilacap ke Pulau Buru itu memang cukup baik. Masalahnya, lagi-lagi menurut catatan Pramudya Anantatur, tubuh ratusan penumpang yang sudah berbulan atau bahkan lebih dari 1 tahun, bertahun lebih itu tanpa makanan yang bisa disebut cukup atau layak disebut makanan itu, maka tubuh itu tidak siap ketika tiba-tiba harus menerima makan dalam porsi yang layak seperti itu. Pram menulis dalam buku yang sebetulnya ditujukan untuk anaknya. Demikian saya baca. Kau belum pernah melihat bagaimana abnormal tingkat pikiran dan tubuh yang kurang dari 5% berat minimal tubuh itu. Matanya membesar, bulat, melotot, terlalu besar malah. Tapi semua yang dilihatnya tidak nampak jelas. Kulitnya kering dan semua perbukuan-perbukuannya nampak seperti tinju kingkong. Menolehnya tidak menentu dan lamban. Sedang pandangannya kemana-mana tak tentu, tanpa tujuan yang pasti.
pemandangan yang biasa memang dari masa penjajahan Jepang. Juga pemandangan yang biasa bagi kami Tapol RI Kurun ini. Namun di kapal ini, bergelimang dengan muntahan sendiri, semangat hidup mereka menyala. Muntahan tentu bukan karena porsi pertama makanan di atas kapal yang terdiri dari sepiring nasi penuh dengan sepotong daging atau sebutir telur. Kau tidak pernah menderita kelaparan sejak kecil, karena kau adalah anak bangsa merdeka yang memang tak patut untuk menderita kelaparan hanya karena ketidakbejusan orang lain. Aku sendiri adalah anak bangsa jajahan. Sebelum kapal meninggalkan Nusa Kambangan, kelaparan sudah bermain drama besar dalam usus besar kami. Kepala penjara Karangtengah, Nusa Kambangan, pernah memanggilku, mengajak berbicara untuk persoalan pemenuhan gizi kami. Dia tidak berdaya. Kebaikan yang dia tawarkan kepadaku harus kutolak dengan satu-satunya modal yang kupunya. Terima kasih kuucapkan kepada kepala penjara Karangtengah. Aku ingat dia berkata, kalau hanya untuk Pak Pram pribadi dan Pak Prapto, saya sanggup mengusahakannya dari dapur pribadi saya sendiri. Tapi kalau untuk semuanya, saya tidak sanggup. Aku menyaksikan teman-teman lain dihantami petugas karena pertukaran pakaian pembagian. Maklum, pembagian pakaian tidak mengindahkan ukuran badan penerimanya. Kelaparan itu sudah sampai pada titik tinggi batas kegarangannya. Kami yang berjongkok sejalur di pagar beluntas, beramai-ramai merengguti daun beluntas dan mengganyangnya mentah-mentah tanpa mencucinya. Kalau toh air yang untuk mencuci ada, kami tak sanggup pergi meninggalkan barisan tanpa kena hajar petugas. Jangan kau muntah ya melihat kami memakan tikus kakus yang gemuk itu, atau makan mentah-mentah bonggol batang pepaya, bonggol batang pisang, atau lintah darat yang ditusuk dengan lidi berjejer-jejer. Di RSJP bisa loh menelan cicak hidup-hidup setelah dipotesi keempat kakinya. Ia adalah ahli menangkap cicak dengan ibu jari dan telunjuk yang menjepit tengkok binatang melata itu hidup-hidup, dan hidup-hidup disorongnya binatang itu masuk ke dalam tenggorokannya. Keberanian menantang kelaparan adalah kepahlawanan di antara kami. Ingatan saya jadi terlalu panjang ya, sampai saya nggak menyadari lagi kapal ternyata sudah sandar jangkar di Teluk Kayeli. Kapal feri ini berlabuh di Teluk Kayeli, sedangkan kapal Adri 15 berlabuh di San Leko. Menyusuri Teluk Kayeli, kami benar-benar disuguhi pemandangan alam dan kekayaan alam yang luar biasa. Pantainya indah, desanya asri, penduduknya ramah. Ngomong-ngomong tentang penduduk, kami baru menyadari bahwa penduduk Pulau Buru ini ternyata benar-benar beragam, sangat beragam sukunya. Baik suku asli maupun suku pendatang, benar-benar beragam.
Dan ternyata suku pendatangnya lebih banyak tuh. Termasuk ke dalam suku pendatang adalah suku Ambon, suku Kei, suku Buton, suku Bugis, dan suku Jawa. And by the way, selama ini saya selalu menyebut saudara-saudara yang dari Maluku itu sebagai orang Ambon. Dan baru tahu nih, saya salah selama ini. Karena ternyata suku Ambon hanyalah salah satu dari banyak suku di Maluku. Sedangkan di antara suku asli yang tinggal di Tanah Buru ada suku Buru, suku Lesela, suku Ambela, juga suku Kayeli. Kami pun berkeliling dengan berjalan kaki. Juga naik speedboat ke desa Kayeli, desa Masarete, desa Kaki Air. Ada pegangannya. Aduh. Lihatlah, indah banget kan alamnya. Langitnya sangat biru, dan sepertinya itu adalah langit terbiru yang pernah kami lihat loh. Soalnya di Jakarta mana ada langit biru ya? Langitnya selalu kelabu, ditutup oleh asap kendaraan dan pabrik dan lain-lain. Di Kayeli tentu saja kami juga mengunjungi penyulingan minyak kayu putih dong. Karena kayu putih kan memang sangat terkenal. Kayu putih dari Tanah Buru adalah salah satu kayu putih dengan kualitas terbaik di negeri ini. Biasanya orang menyebutnya kayu putih Namlea. Jadi di Pulau Buru ini, termasuk di Kayeli ini, banyak industri skala rumah tangga yang melakukan penyulingan minyak kayu putih secara tradisional, tapi hasilnya juga sangat bagus, kualitasnya sangat bagus. Dan tentu saja kami pulang dengan membawa beberapa botol minyak kayu putih, baik yang kami beli maupun juga hadiah dari teman-teman yang kami kunjungi selama di Pulau Buru. Ini adalah area tanaman kayu putih semua yang teman-teman lihat. Kalau dari jauh nggak kelihatan, jadi harus lihat dekat karena kayu putih di sini diusahakan selalu dipangkas, di-trimming sehingga pendek-pendek semua. Nanti ngambilnya tinggal begini. Lihat dong, lihat begini. Langsung ambil. Diurut, namanya mereka bilang mengurut daun kayu putih. Lalu biasanya mereka keringkan sebentar, baru kemudian mereka bawa ke tempat penyulingan. Gini aja udah harumnya. Di sini setiap hari kita menghirup udara yang beraroma kayu putih. Sehat, lebih sehat. Kita mau naik bukit. Selama sing jalan. Ini gunung apa? Ini Bukit Tatanggo. Bukit Tatanggo. Ya. Dan selain menikmati keindahan alam dan keramahan penduduknya, tentu saja kami juga banyak mencicip jajanan-jajanan khas dari desa-desa ini, juga makanan lezat yang dihidangkan, ikan laut yang segar dan lain-lain. By the way, waktu itu kami belum tahu bahwa
Laut Pulau Buru ternyata udah tercemar sedimen merkuri dari penambangan emas di Gunung Potak. Sayang sekali loh kalau pencemaran ini berlanjut. Semoga segera terhenti ya, soalnya membahayakan Laut Buru, membahayakan alamnya, dan tentu saja membahayakan kesehatan penduduknya dong. Setelah hari beranjak sore, kami pun kembali ke Namlea, dan kali ini kami naik speedboat karena kapal feri sudah nggak jalan jam segitu. Dari pelabuhan Namlea, kami menuju ke Sanleko mencari jejak pendaratan pertama lebih 800 tapol yang dibawa dengan kapal Adri 15 Angkatan Darat Republik Indonesia ke-15. Di Sanleko kami menemukan tugu kecil yang menurut cerita para penduduk di Sanleko, di tugu itulah tempat pertama kali dulu penumpang dari kapal Adri diturunkan. Tapi ketika kami dekati tugu tersebut, kok tulisannya tidak menggambarkan cerita yang kami dengar tadi ya. Tulisan yang ada di tugu itu lebih mengatakan bahwa area tempat di mana tugu ini dibangun adalah sebuah taman rekreasi masyarakat yang dibangun dan dipersembahkan oleh unit Savana Jaya untuk masyarakat setempat. Well, apapun tulisan yang ada di tugu tersebut adalah saksi bisu sebuah penghukuman tanpa pengadilan yang dilakukan rejim Soeharto. Penghukuman atas mereka yang dituduh terlibat dalam sebuah peristiwa kelam, peristiwa suram yang kebenarannya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan karena mereka tidak pernah diadili. Peristiwa suram yang sampai sekarang masih menjadi bayang-bayang yang kelam. Melihat tugu bisu ini, aku pun kembali mengingat pesan Mbak Darsini yang dengan tegas berharap agar kisah yang mereka alami tidak terhenti hanya di mereka. Yang berharap agar kisah mereka harus dilanjutkan, dikisahkan kepada lebih banyak orang. Dengan ingatan atas pesan itu, maka aku pun mengisahkan kisah ini kepada teman-teman, supaya kita semua benar-benar menjadi generasi yang tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan teruslah mencintai negeri.